Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali setelah kita melalui libur hari Minggu. Di hari Senin ini kita beranjak pada pembelajaran tema 1 ya. Kemudian subtema 3 pembelajaran 1 dan 2 ya. Karena besok katanya libur ya. Baik, kita mulai saja pada pembelajaran 1 ya. Maaf, sebelumnya judulnya yaitu lingkungan dan manfaatnya ya. Lingkungan itu kita tempat tinggal kita ya. Kalau manfaatnya apa sih manfaatnya ya untuk kita. Kemudian kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dalam teks ya. Sudah diulang-ulang pada pembelajaran sebelumnya ya, bahwa sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf ya. Kalau teks terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda-beda, dan ide pokok itu hanya satu ya dalam setiap paragraf. Baik, dilanjut lagi. Dan ternyata ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Nah, jadi kalau untuk mencari ide pokok ya kita lihat aja permasalahannya apa yang dibahas dalam paragraf tersebut ya. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut ya. Jadi nggak hanya di dunia luar ya, kita sering mencari masalah orang ya, kita juga harus bisa mencari masalah yang ada dalam paragraf ya, atau dalam teks ya, agar kita bisa tahu nih informasinya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Cara memelihara kesehatan alat gerak manusia ya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan alat gerak kita ya, agar kita bergeraknya nanti masih normal. Kalau tidak normal bahaya. Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot ya. Kita semua pasti menggunakan tulang dan otot ya. Sekalipun itu bermain catur atau mungkin bermain catur kan banyak diam ya. Apalagi bermain Mobile Legend, jempolnya juga gerak ya. Nggak ada, setiap kegiatan pasti bergerak. Nah, berikut adalah cara memelihara kesehatan alat gerak. Apa? Pertama yaitu, jadi kita lihat, makan yang bergizi dan seimbang ya. Jadi kalian harus makannya yang bergizi dan seimbang. Ada telurnya, ada buahnya, ada nasinya, ada sayurnya, ada dagingnya ya. Harus seimbang. Dan kalau bisa setiap hari itu menunya berbeda, jadi jangan sama ya. Nah, untuk apa ya tadi? Untuk gizi yang seimbang. Kemudian ini dia, posisi tubuh tegak saat berdiri. Nah, jadi kalau ingin menjaga alat gerak, kita usahakan posisinya harus tegak. Nih, lihat nih. Ini kan bengkok nih, tapi bukan berarti ini bengkok. Memang ini postur tubuh ya. Yang penting ini lurus tuh. Nah, lurus seperti kita sedang mau upacara ya. Nah, kemudian berolahraga secara teratur. Nah, ini apalagi kalian masih kecil nih ya. Kalian sering sekali lari-lari, itu bagus ya. Tapi jangan sampai jatuh ya. Kalau jatuh nanti sama aja alat geraknya nggak kurang berfungsi ya dengan normal. Ya, minimal olahraga itu 1 minggu 2 kali ya, minimal. Syukur-syukur setiap hari. Kalau sering main bola, main futsal itu lebih bagus ya, dibandingkan banyak main game ya di HP, itu tidak baik. Baik, lanjutkan ya.
Nah, ini dia. Penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Lihat. Nah, ini dia nih. Contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Ini ada beberapa penyakit nih. Yang pertama yaitu retak dan patah tulang. Ini disebabkan oleh benturan benda keras ya. Misalkan dipukul, tabrakan, jatuh ya, berupa kecelakaan atau jatuh katanya. Ya seperti itu. Nah, ini gambarnya nih. Jadi tulangnya ini kalau yang retak itu cuman terjadi keretakan gitu tuh, tapi nggak patah, tetap sakit ya, karena tulang ada di dalam diri kita. Kalau yang disebut patah ini nih, ini dia patah nih ya, dia tidak nyambung kalau patah. Kalau retak masih nyambung, hanya saja ada garis-garis gitu ya. Kemudian ada ini dia nih, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Apa sih ini? Nah, ini kelainan tulang punggung. Nah, kita punya tulang punggung nih. Cara belajar kalian. Kalau belok namanya skoliosis. Nah, ini bentuknya nih seperti huruf ini ya, huruf mau bentuk huruf F. Nanti belajarnya seperti ini nih. Nah, kalau kelainan biasanya datangnya dari bayi ya, dari kecil. Kalau yang ini tadi retak sama patah tulang tuh ya bisa dewasa, bisa anak-anak ya, tapi disebabkannya oleh kecelakaan. Tapi ini dari awalnya ya. Kemudian ada lordosis. Lordosis itu tegak, maunya tegak terus gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat seperti normal, tapi ini disebutnya kelainan tulang punggung ya, tulang belakang. Kemudian ada kifosis. Nah, ini bungkuk ya. Nah, kifosis itu bungkuk. Jadi kalau kalian sering bungkuk, ini namanya kelainan tulang punggung, namanya kifosis ya. Sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tapi ini bisa mengurangi efektivitas kalian saat bergerak ya, atau beraktivitas. Kemudian ada rakitis. Apa sih rakitis itu ya? Disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, vitamin D. Jadi kita tuh harus makan yang mengandung fosfor untuk tulang tuh ya, kalsium dari susu, vitamin D, bisa berjemur di matahari ya. Nah, ini untuk normal tulangnya seperti ini dirinya ya. Kemudian ini ada, nah ini dia ini ada seperti huruf apa ya, ini rapet nih seperti huruf X ya, jalannya seperti ini nanti dia ini seperti, nah ini kayak polio, penyakit polio ya. Ini huruf O, ini huruf Y ya, tuh seperti itu juga jalan ini, jalannya ya, jalan kakinya ini ya. Kalau di tangan mungkin jarang, biasanya ada di kaki ya. Kemudian ada osteoporosis. Nah, ini juga bisa terjadi di anak-anak walaupun kebanyakan ada di orang tua ya. Menurunnya kepadatan tulang, disebutnya kropos ya. Nah, ini jadi kalau padat tulangnya seperti ini, healthy bone, tulang yang sehat ya. Kemudian kalau osteoporosis, nih bolong-bolong ya, rapuh, kropos. Jadi kalau kita dinaikin aja ya, kita ngegendong orang aja atau bawa beban, potong tulangnya ya. Retak sama nggak? Beda ya. Kalau retak ya tadi disebabkan oleh kecelakaan, tapi kalau osteoporosis memang dalamnya ini kropos ya. Baik, dilanjut lagi. Nah, ini juga sama ya, menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Ternyata kita bisa menentukan ide pokok dari gambar. Bagaimana sih caranya? Perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Dilihat aja gambarnya dulu ya. Kalian kalau membaca gambar paling jago. Nah, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Apa aja gambarnya ya? Nanti kita belajar ya di Google Meet ya. Baik, lanjut lagi.
Nah, ini dia. Setelah itu nanti kita akan dilihat nih gambar-gambar tadi ya, membaca. Nah, komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata ya. Komik yang paling lucu siapa ya? Doraemon misalkan ya, yang sering kalian lihat. Nah, ini dia ya. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Ini contohnya nih. Transportasi kejutan. Ini biasanya kan ada gambarnya ya. Nah, ini cara membaca video pokok kayak gini. Ada ini ada teteh ya, kakak, kemudian ada adik ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada gambar, oh, berarti dia ini lagi ngobrol atau lagi bermain di dalam rumah. Seperti itu disebut membaca video pokok ya dalam gambar. Sepertinya lebih mudah gambar ya dibandingkan teks. Nah, kalau cerita komik ini ya dari sini ya, kemudian ke sini pindah, nanti lagi ke bawah lagi, ke sana kemari ya, kanan kiri bikin ulir. Nah, itu mengandung sebuah cerita. Biasanya sih menarik ya. Jadi fungsi kata-kata pada komik, nah ini ada fungsi katanya. Ini fungsi kata dalam komik yang putih-putih kan omongan orang ini ya, karakternya ya, adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan dia lagi apa nih? Nah, lagi ngomong kayak gini kita kan nggak tahu nih apa sih. Nah, makanya dikasih kata-kata supaya untuk melengkapi, untuk menjelaskan ya, apakah dia marah, ketawa ya, seperti itu. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita sampai di sini ya. Oh, ini ada orang tuh. Kalau kita saling tolong menolong, maka kita akan bersama-sama mencapai puncak ya. Nah, jadi untuk hari ini tidak ada Google Meeting ya. Jadi nanti setelah melihat video ini, kalian kerjakan tugasnya. Kemudian seperti biasa diupload langsung ke link ya. Catatannya juga sama dicatat ya. Catatlah yang penting-pentingnya saja ya. Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat.